وبركاته. الحمد لله رب العالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu sekalian, para jamaah guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah pada siang hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghambakan diri dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah dari baginda junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Qur'an yang kita baca tadi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman. Oleh karena itu, ini adalah satu bentuk kita insyaallah bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, yaitu menghidupkan waktu-waktu ibadah mulai dari zuhur sampai isya. Insyaallah kita akan diberikan kesempatan oleh Allah, sehingga kesempatan itu harus kita syukuri, karena banyak orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kalimat atau satu kalimat yang sangat sering kita dengar dan kita baca. Ini ada yang mengatakan ini suatu kalimat hadis, ada yang mengatakan kalimat ini adalah suatu kalam, perkataan para ulama. Namun bukan itu yang kita permasalahkan, tapi kita membahas melihat inti dari kalimat tersebut. Kalimat ini adalah man barang siapa yang mengenal hambanya atau mengenal dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalimat ini kadang-kadang ada yang dipermasalahkan. Ini kalimat apa? Hadis atau tidak? Tapi kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi maknanya adalah barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal hakikat dirinya pribadi, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ulama kita ada membuka kajian-kajian ilmu, ada namanya kajian fikih, ada namanya kajian tasawuf. Nah, ini adalah bagian daripada kajian tasawuf. Nah, orang yang memahami Islam, orang yang beragama Islam, orang yang mengatakan beriman, dia wajib memahami hukum-hukum Islam. Selain daripada hukum Islam itu, kita harus memahami dari ilmu. Apa itu ilmu akidah? Nah, inilah yang fondasi sebenarnya. Kalau fikih semua orang tahu, tapi akidah ini adalah ujung tombak lurus tidaknya jalan kita. Dia siratal mustaqim jalan kita. Maka di akidah inilah kita harus tahu. Jadi akidah ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang lain kita pelajari, tetapi ilmu akidah tidak kita pelajari. Apa itu ilmu akidah? Ilmu akidah itu adalah ilmu keyakinan, ilmu tauhid yang hak dan yang benar. Oleh karena itu, jangan basi, jangan alergi kalau ada namanya kajian tasawuf atau kajian akidah. Karena banyak di antara saat ini orang yang sudah meletakkan hakikatnya zat Allah sama dengan zatnya manusia. Apa itu? Maksudnya adalah banyak saya dengar ada orang yang mengatakan Allah itu di atas, Allah itu bertempat. Padahal Al-Quran mengatakan Allah
saya sampaikan ada di antara sifat itu adalah sifat 20. Di antara sifat 20 itu terbagi lagi namanya sifat ma'ani pada zat Allah. Nah, sifat ma'ani ini adalah sifat yang ada pada zat Allah, tetapi ada sifat itu pada diri manusia. Nah, ini harus kita pahami agar kita bisa untuk memurnikan keyakinan kita kepada Allah. Tapi kalau seseorang tidak mempelajari, tidak memahami yang namanya sifat ma'ani hidup, maka orang ini bisa terjerumus kepada sesuatu kesyirikan dan kemungkinan. Di antaranya sifat ma'ani itu ada 7. Di antaranya yang pertama qudrah, iradah, alim, hayat, sama al-sifat. Ada 7. Kita ambil yang pertama sifat ma'ani. Allah itu adalah qudrah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Tetapi ada juga sifat ma'ani, sifat qadir kepada manusia. Manusia itu kuasa juga, kuasa berjalan, tetapi sangatlah kuasa. Yang kedua kita ambil dari kalimat ma'ani ini ada pada diri manusia dan juga ada pada Allah. Apa itu? Sifat hayat. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, hayyun. Allah maha hidup, tetapi hidupnya Allah dari awal tanpa akhir. Tetapi manusia hidup tetapi ada akhir. Kalau kita tidak memahami posisi hayat kehidupan ini, kita mau menyamakan kehidupan kita sama dengan Allah, maka wajar kita lihat saat ini manusia berkehidupan bebas di muka bumi ini. Tidak tahu zuhur, tidak waktu hasan, tidak waktu asar, maghrib, isya, subuh, tak tahu dia. Karena dia merasa hidupnya selamanya. Jadi oleh karena itu perlu kita pelajari yang namanya ilmu akidah agar kita tidak merasa diri kita ini hanya kita yang ada, tetapi sesungguhnya kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya marilah kita memahami dengan memahami akidah, mempelajari ilmu akidah, maka kita tidak akan menjadi Tuhan di muka bumi ini. Tidak akan melakukan perbuatan sesuka nafsu kita. Kalau kita menyadari kita ini adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ini diberikan hidayah selalu setiap waktu. Karena hidayah ini kadang dicabut, kadang diberi Bapak Ibu sekalian. Kadang semangat hari ini sholat zuhurnya, besok sudah mundur. Kadang semangat hari ini yang mengajinya, besok sudah ada lagi. Inilah tandanya kita harus berbanyak berdoa agar Allah pertahankan sesuatu kelezatan iman di dalam diri kita. Mudah-mudahan semoga kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.